Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ceritanya benda kotak di ruang tamu kita yang dulu cuma bisa nangkep 2-3 saluran, bisa berubah jadi layar TV super canggih yang bisa streaming YouTube dan Netflix? Yap, kali ini kita bakal bahas sejarah televisi, dari era analog sampai transformasi besar ke TV digital yang kita nikmati sekarang. Jadi, siap? Yuk balik ke masa lalu. Awal mula televisi di akhir abad ke-19, saat para ilmuwan mulai bereksperimen dengan transmisi gambar bergerak. Pada tahun 1920-an, muncul televisi mekanik hasil karya John Logie Baird dari Skotlandia. Bentuknya masih aneh, pakai cakram berputar untuk menampilkan gambar buram berwarna orange pucat. Tapi, langkah besar terjadi di tahun 1930-an, ketika sistem televisi elektronik diciptakan. Tokoh pentingnya antara lain Philo Farnsworth dari Amerika Serikat, yang berhasil mengubah sinyal gambar menjadi bentuk elektronik, cikal bakal TV modern. Setelah Perang Dunia Kedua, televisi mulai menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1950-an, TV jadi simbol kemewahan di rumah-rumah. Siaran mulai berwarna, acara hiburan bermunculan, dan iklan jadi bagian tak terpisahkan. Dan dari situlah dunia mulai berubah. Selama puluhan tahun kita hidup di era televisi analog, siaran analog menggunakan gelombang radio untuk mengirim sinyal gambar dan suara dari stasiun pemancar ke antena di rumah kita. Masalahnya, sinyal analog gampang banget terganggu. Cuaca buruk, jarak jauh, atau posisi antena yang salah bisa bikin gambar jadi semut-semutan alias noise. Tapi ya, di masa itu udah keren banget loh. Di Indonesia sendiri, televisi mulai dikenal sejak tahun 1962 ketika pemerintah menyiarkan upacara pembukaan Asian Games ke-4. Dari situ, TVRI menjadi pelopor siaran nasional dan televisi pun menjadi jendela informasi bagi masyarakat di Indonesia. Namun, teknologi terus berkembang. Memasuki abad ke-21, sistem analog dianggap kurang efisien dan boros frekuensi. Maka muncullah televisi digital. TV digital tidak lagi mengirim sinyal gambar dan suara dalam bentuk gelombang terus-menerus, tapi dalam bentuk data digital seperti komputer. Hasilnya, gambar jauh lebih jernih, suara lebih bersih, dan yang paling penting tidak ada lagi tuh semut-semut di layar. Di Indonesia, proses peralihan dari analog ke digital disebut analog switch off atau ASO. Pemerintah mulai melakukan transisi ini sejak tahun 2022, dan kini hampir seluruh wilayah sudah beralih ke siaran digital. Kita pun bisa menikmati tayangan berkualitas tinggi bahkan dengan antena biasa, asalkan menggunakan set-top box, digital, atau TV yang sudah mendukung DVB T2. Perubahan dari analog ke digital bukan cuma soal gambar yang lebih bagus. Ini juga membuka pintu ke masa depan baru, televisi interaktif, dan terhubung ke internet. Sekarang kita bisa menonton apapun, kapanpun lewat smart TV atau layanan streaming. Televisi tidak lagi hanya alat penerima siaran, tetapi juga menjadi pusat hiburan dan informasi digital di rumah kita. Nah, sebelum kita tutup pembahasan tentang transformasi TV analog ke TV digital, yuk kita santai dulu dengan beberapa fakta unik tentang televisi yang mungkin belum pernah kamu dengar. Tahukah kamu, kalau televisi awalnya nggak punya suara? Waktu pertama kali ditemukan pada tahun 1920-an, TV cuma bisa menampilkan gambar bergerak hitam putih, tanpa ada audio sama sekali. Baru di awal tahun 1930-an, sistem suara ditambahkan supaya acara bisa lebih hidup. Televisi pertama di Indonesia tayang pada tahun 1962, saat pembukaan Asian Games ke-4 di Jakarta. Saat itu cuma sedikit orang yang bisa menonton karena TV masih langka dan mahal. Tapi dari momen itu, lahirlah TVRI, stasiun TV pertama di Indonesia yang membuka era baru penyiaran nasional. Dulu, kalau mau ganti channel, orang harus berdiri dan muter tombol langsung di TV-nya. Remote control baru muncul pada tahun 1955, dibuat oleh perusahaan Zenith. Dan lucunya, remote pertama itu masih pakai sinar cahaya, bukan infrared kayak sekarang. Televisi warna pertama kali dipasarkan pada tahun 1954, tapi harganya mahal banget, bisa setara dengan satu sepeda motor baru. Makanya, butuh waktu hampir 2 dekade sampai akhirnya TV warna jadi hal yang biasa aja di rumah-rumah. Kata televisi sendiri berasal dari 2 bahasa, yaitu tele dari Yunani yang berarti jauh, dan vision dari Latin yang berarti penglihatan. Jadi secara harfiah, televisi berarti melihat dari jauh. Keren banget kan? Rekor televisi paling besar di dunia pernah dipegang oleh merek Samsung dengan ukuran 110 inci.
layarnya lebih besar dari papan tulis sekolah. Tapi sekarang sih TV ukuran segitu udah mulai jadi hal biasa buat rumah mewah atau studio profesional. Ada juga TV paling kecil di dunia, dibuat oleh ilmuwan di University of Michigan. Ukurannya cuma sebesar butiran beras. Meski kecil, TV ini benar-benar bisa menampilkan gambar bergerak loh. Teknologi miniatur kayak gini bisa dipakai untuk riset dan robotik masa depan. Sebelum ada internet, televisi pernah jadi sumber informasi paling dipercaya di dunia. Di tahun 1969, lebih dari 600 juta orang menonton siaran langsung pendaratan manusia di bulan. Itu jadi salah satu momen TV paling bersejarah sepanjang masa. Nah, itu dia beberapa fakta unik tentang televisi. Dari yang lucu sampai yang luar biasa. Dari TV tanpa suara sampai layar super besar, semuanya menunjukkan bagaimana teknologi terus berkembang. Siapa tahu nanti TV bisa langsung nyambung ke otak tanpa perlu remote lagi. Dari tabung besar hingga layar tipis, dari siaran kabur hingga jernih atau HD, televisi telah melewati perjalanan panjang yang luar biasa. Dan satu hal yang pasti, teknologi boleh berubah. Tapi semangat manusia untuk berbagi cerita dan informasi lewat layar tidak akan pernah hilang. Sekian pemaparan materi tentang sejarah singkat televisi serta transisi dari TV analog ke TV digital dari saya. Saya Kisha Gensanantia pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!